Namanya adalah Irena Nurfadilah. Wanita yang satu ini membuktikan bahwa dengan berhijab pun, seorang wanita bisa mewujudkan impiannya menjadi seorang pilot. Di usianya yang masih terbilang muda, ia sudah memegang kendali sebuah pesawat dengan posisi sebagai co-pilot. Pertama kali kenal sama dunia penerbangan itu, beruntungnya papaku adalah seorang penerbang angkatan darat pada waktu itu. Jadi dari kecil memang suka diajak ikut di pesawat, duduk di tengah gitu kan, antara papa sama kopilnya, kapten dengan kopil gitu. Jadi mulai dari situ udah mulai mengenal dunia penerbangan. Cuma waktu itu belum ada kepikiran untuk jadi pilot, jadi saat itu masih punya cita-cita yang lain gitu. Kalau kenalnya udah dari kecil. Sampai lulus SMA belum tertarik, jadi SMA dulu tuh masih belajar, karena passionnya dulu pengen jadi dokter gitu kan. Jadi masih belajar untuk dokter, kayak belajar fisika, kimia, biologi gitu. Jadi dulu nyogoknya gini, Iren mau jadi pilot kalau dibeliin BB gitu. Akhirnya dibeliin BB, ya udah jadi pilot murah banget ya. Waktu awal masuk itu kebetulan ada 2 orang satu angkatanku gitu yang perempuan. Jadi di situ udah tahu kalau misalnya memang sedikit minoritas gitu, kita minoritas. Cuma kalau untuk takutnya belum ada, waktu awal pertama kali masuk itu belum ada. Begitu udah mulai ngerasain namanya terbang, itu kayak yakin bisa nggak sih ini kan pekerjaan laki-laki. Maksudnya kayak istilahnya kalau kuli panggul itu dominan laki-laki. Mereka kuat, mereka punya kelebihan lah daripada perempuan gitu. Sementara pilot, kalau laki-laki memang untuk dunianya laki-laki, perempuan untuk dunia perempuan. Misalnya kayak laki-laki masuk ke bidan itu kan agak susah gitu ya sama gitu. Ini juga mikirnya bisa enggak gitu jadi pilot. Cuma lama-lama seiring waktu laki-laki bisa, perempuan kenapa nggak bisa? Pandangan saya soal Irena Nurfadilah, dia orangnya baik sekali, tidak sombong, ramah. Paling yang agak gimana ya, orangnya rada nyeletuk. Kenapa nyeletuk? Mungkin karena orangnya lumayan kritis, jadi dia punya pandangan sendiri. Tapi overall pandangan yang dia kasih itu cukup benar. Menjadi seperti Irena yang sekarang bukanlah hal yang mudah. Penuh tekanan dan banyak sekali proses yang perlu dilalui. Yang namanya mental itu benar-benar digojlok gitu. Kalau misalnya kita pesawatnya miring-miring, kaki kamu panjang sebelah ya, atau misalnya kita namanya istilahnya apa ya, nggak lurus gitu pesawatnya, mata kamu jereng atau gimana, itu kayak enggak kok, normal kok gitu. Tapi ya udah, itu lama-lama biasa. Sama dari lingkungan teman-teman mungkin ya yang agak sedikit diskriminasi perempuan gitu. Emang lu bisa terbang, lu kan cewek gitu aja sih. Selebihnya normal. Sempat ngedown juga waktu teman-teman udah pada bisa terbang sendiri, aku belum bisa gitu kan. Akhirnya bilang sama papa, ini kayaknya nggak bisa deh, kayaknya udah cukup deh di sini deh gitu. Cobalah mereka sama-sama makan nasi, sama-sama lauknya sama-sama dikasih makan pakai lauk yang bergizi, kenapa nggak bisa gitu? Kalau kamu bisa, kenapa yang lain? Kalau yang lain bisa, kenapa ya kamu nggak bisa gitu? Akhirnya di situ bulat tekad untuk jadi pilot. Walaupun banyak godaan yang datang, tak menjadikan tekad Irena berhenti begitu saja. Karena banyaknya dukungan dari sekitar yang menjadikannya semakin kuat. Papa, lagi-lagi papa. Kalau akhirnya itu karena dulu sempat nangis kan, jadi kalau diledekin gitu nangis. Kesininya papa bilang, gak usah nangis, itu justru menunjukkan kamu lemah. Semakin nangis, semakin mereka ngeledek kamu gitu. Akhirnya ya udah bangkit di situ. Takut kali ya, jadi sepanjang terbang itu pertama kali kan zikir aja terus. Ini kalau udah yang jelas setiap mau terbang itu mesti nelpon mama, karena waktu itu terbangnya sama papa kan ya, nelpon mama kita terbang gitu. Ya udah hati-hati, udah itu jadi selalu telepon mama karena takut. Di situ kan ibaratnya Papua itu kayak orang-orang penerbangan bilangnya kuburan pilot gitu. Jadi di sana banyak kecelakaan saking susahnya medannya gitu. Jadi memang udah berat banget. Yang paling diingat itu justru pas siswa. Jadi waktu siswa itu terbang bareng temen waktu itu. Kita pertama kalinya mutual dan itu kayaknya udah takabur deh. Soalnya nggak usah bawa GPS lah, nggak usah orang dekat gitu kan. Terus kita terbang, kita main di area 3 jam. Kemudian kita coba panggil untuk pengontrol lalu lintas udaranya dan ternyata nggak nyaut gitu dari lalu lintas udaranya itu. Ternyata dari pesawat ada kesalahan teknis saat itu. Terus kita akhirnya balik dengan prosedur yang ada. Kemudian pada trek yang kita lalui itu ternyata ada awan hitam, cumulonimbus namanya gitu. Kita kalau ke kiri itu gunung, kalau ke kanan itu kita terlalu jauh ke arah Pulau Kalimantan. Waktu itu trainingnya di Cirebon kebetulan.
Akhirnya kita memutuskan untuk masuk dengan turun rendah pesawatnya, turun sekitar 1000 sampai 700 sampai 1000 feet gitu, 1000 kaki di atas permukaan laut. Kemudian kita jalan di situ, itu udah yang namanya dibanting-banting di dalam awan gitu kan ya. Pas keluar lagi ternyata pas di bandaranya itu teman-teman semuanya udah berdiri di pinggir landasan gitu. Jadi tinggal pesawat ini dikiranya lost position, dikiranya pesawatnya hilang gitu kan. Pas landing itu semuanya tepuk tangan, tapi berhubung udah gemeteran jadinya udah nangis di bawah itu dan udah nggak bisa jalan. Jadi dari runway itu, dari landasan pesawatnya berhenti, itu saya udah nggak bisa balikin ke apronnya lagi, udah nggak bisa dibalikin ke parkiran saking udah gemeteran kakinya gitu. Itu nggak akan pernah lupa. Pikirkan, jadi istilahnya pilot itu harus mikir one step ahead. Ketika nanti ada kejadian seperti ini, kita apa actionnya? Ketika nanti misalnya kita masuk ke dalam weather gitu, cuaca. Kalau di cuaca itu kita harus apa gitu. Dan kita juga komunikasi sama, ada namanya air controller, kita komunikasi sama dia juga ditanya-tanya misalnya tinggian berapa gitu. Kita harus ngitung cepat, misalnya berapa menit lagi sampai atau berapa jaraknya berapa lagi gitu. Itu kita mikir semua, kita hitung gitu. Kita dibayar mahal itu untuk resiko, untuk tanggung jawab yang kita hadapin gitu. Semakin banyak bar yang ada di pundak, itu semakin tinggi tanggung jawabnya. Kita bar 1, oh masih training gitu. Jadi kalau training namanya siswa, itu tempatnya salah. Ntar bar 2 ini mulai berat lagi gitu kan. Di perusahaan yang lama, kebetulan kita lagi boarding terus mau ke toilet gitu kan. Keluar akhirnya dari kokpit, terus badan Iren tuh dipontang-panting gitu. Ini pilotnya kecil-kecil udah jadi pilot ini. Saya nggak mau naik bisa gitu kan. Terus akhirnya nggak tahu kaptennya nego apa, mereka ya udah gitu akhirnya percaya. Menjadi seorang co-pilot, Irena tidak merasa terganggu dengan hijab yang dikenakannya. Justru, ia merasa nyaman dan terlindungi. Ya, jadi waktu itu kan baru lulus, ceritanya baru lulus, kita kirim semua CV maskapai yang ada di Indonesia gitu kan. Kemudian lagi ada recruitment, jadi kita dipanggil semuanya, terus dari HRD-nya itu bilang, ini nggak bisa pakai hijab di sini, di maskapai ini belum bisa pakai hijab. Kalau kamu mau dengan persyaratan yang ada silahkan lanjutkan gitu, tapi kalau tidak bisa ya keputusan ada di kamu. Ya udah, akhirnya saya dengan waktu itu belum ada kompromi sama keluarga, belum ada diskusi sama keluarga, kemudian langsung mengundurkan diri. Ya nyampe rumah itu kayak kenapa mundur gitu kan, kamu kan bisa misalnya pakai cipluk doang atau apa gitu. Cuma menurut saya apa gunanya cipluk kalau sama juga kan leher, maksudnya aurat juga gitu kan. Jadi sempat ragu juga karena papa ya udah kalau terbang aja pakai kerudung misalnya, kalau terbang nggak usah, kalau keluar pakai. Itu banyak juga yang mikir kayak gitu. Cuma kesini enggak kok, banyak caranya untuk dapat pekerjaan lain gitu, yang maksudnya yang lebih diridoi gitu kan. Kalau pakai lepas hijab kayak belum berani gitu, nggak akan berani mungkin. Kalau teman-teman selama saya bekerja gitu ya, mereka akan bilang walaupun lu perempuan Ren gitu, dan walaupun lu bekerja di dunia laki-laki, jangan hilangkan sisi feminin gitu. Karena kan apalagi hijab gitu, hijab itu kan identitas kita sebagai muslimah gitu. Kalau untuk kayak kelaki-lakian gitu sih enggak, tapi berhubung dulu mungkin pernah tomboy, jadinya masih ada kebawa-kebawanya gitu, mungkin dari sisi ngebanyolnya atau dari nggak pernah serius, itu masih suka kebawa sih. Jadi nggak, kalau menurutku muslimah yang kalem, aduh itu jauh banget dari aku deh kayaknya. Ya. Saya pertama kali melihat seorang wanita yang berhijab, pada dasarnya kebanyakan orang berhijab ya. Tapi kalau melihat pilot wanita yang berhijab itu luar biasa, karena dunia penerbangan itu bisa dikatakan dunia yang keras. Jadi begitu wanita bisa memposisikan dia sebagai pilot, apalagi dia berhijab, itu sungguh luar biasa. Dan saya rasa itu perjuangannya lebih berat daripada sekedar laki-laki yang menjadi pilot. Sosok inspirasi untuk tetap mempertahankan hijab itu ada dari mana tuh namanya ya? Namanya Ayasha Faruk, dia penerbang tempur dari orang timur kalau nggak salah ya itu. Itu saya untuk mempertahankan hijab gitu. Maksudnya dia dengan pekerjaan yang tingkat stresnya lebih tinggi kan ya, pesawat tempur gitu, dia tetap pakai hijab gitu. Selebihnya kayak untuk sharing, untuk kalau lagi drop itu ke papa tetap. Hijab itu prinsip, jadi ketika prinsip tergoyahkan itu harus diingat kenapa kita berprinsip itu gitu kan. Pertama kali pakai hijab itu
karena ngerasa yang pakai hijab aja digodain gitu kan, dilecehkan apalagi yang enggak gitu. Jadi oke, mulai sekarang pakai jilbab itu untuk menjaga diri setidaknya gitu kan. Kalau kita belum bisa membenarkan akhlaknya dengan benar-benar sempurna gitu, setidaknya itu bisa menjaga diri kita, setidaknya itu jadi identitas kita gitu. Lama-kelamaan hijab itu akan buat kita malu gitu kan. Misalnya kita tingkahnya, attitude-nya jelek atau gimana, itu akan membuat kita malu. Jadi meredam sifat-sifat kita yang mulai udah menyimpang lah. Selama menjadi co-pilot, banyak hal yang dirasakan dan dialami Irena, yaitu ia merasa hidup jauh lebih bersyukur. Banyak orang juga yang lebih appreciate gitu. Oh, ini pilot berhijab, kok mbaknya itu aja bisa, kenapa kita enggak? Itu lebih kayak sukanya kita memotivasi orang gitu, yang pada awalnya menganggap hijab itu sebagai penghalang. Makin kesini setelah melihat banyak-banyak pilot yang berhijab, mereka jadi yakin, oh ini pilot aja bisa kok, apalagi yang profesi lain gitu. Jadi hijab tuh sama sekali nggak menghalangi. Harapan saya untuk Irena ke depannya, semoga karirnya semakin lancar dan bisa membawa pesawat yang lebih canggih, lebih besar dalam kategori pesawat jet. Semoga diperlancar, semoga nggak ada apa-apa sampai pensiun tetap jadi pilot gitu kan ya. Ya semoga dipermudah lah semuanya.